Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindonews 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, Ardi Lasek. Pemirsa, hingga saat ini jumlah korban tewas akibat longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat berjumlah 4 orang. Tim SAR masih berupaya mencari 5 korban lain yang masih tertimbun sampah. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Basarnas serta relawan kemanusiaan berhasil mengevakuasi 1 korban tewas tertimbun longsor sampah di TPST Bantar Gebang pada Minggu malam. Korban merupakan seorang supir truk, ditemukan sudah tidak bernyawa usai kendaraan tertimbun longsoran sampah. Petugas melakukan pengerukan secara manual di tumpukan sampah. Korban akhirnya ditemukan di kedalaman 3 meter, selanjutnya jenazah dilarikan menuju RSUD Kota Bekasi. Hingga Minggu malam, total korban longsor gunung sampah TPST Bantar Gebang berjumlah 4 orang. Hingga pagi hari ini, total itu ada 13, 4 orang sudah ditemukan selamat, kemudian 4 orang ditemukan meninggal dunia, sisanya ada 5 orang, sesuai dengan laporan yang masuk dari teman-teman dari kepolisian bahwa ada pengaduan keluarganya belum kembali, itu ada 5 orang, di antaranya ada 2 supir truk dan 3 pemulung. Kendalanya apa Pak dalam melakukan proses evakuasi? Untuk kendala yang pasti, pertama kita lihat sama-sama bahwa di sini tumpukan sampahnya sangat tinggi, kemudian terkait dengan kandungan gas karena ini sampah, jadi itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan tentunya. Dan yang terakhir adalah kaitannya semoga cuacanya mendukung. Buntut konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personel dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh, BAIS TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Sementara itu pemirsa, Mabes TNI merespon soal status siaga 1. Kapuspen TNI mengatakan TNI memiliki tugas utama melindungi negara dan masyarakat dari ancaman negara asing. Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Konflik di Timur Tengah dipastikan akan berdampak pada peta perdagangan internasional. Guna menghindari dampak berkepanjangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengubah peta perdagangan internasional dengan membuka peluang besar baru bagi negara lain. Salah satunya dengan merambah pasar ekspor baru di kawasan Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara-negara pemasok yang terdampak perang. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah masih mengkaji dampak perang terhadap komoditas ekspor tertentu, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan para eksportir untuk menggali lebih dalam kendala teknis yang dihadapi di lapangan, termasuk keluhan dari asosiasi logistik terkait lonjakan biaya pengiriman hingga 100% akibat konflik. Biasanya nanti akan merubah peta perdagangan. Nah, ketika global supply chain yang terganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya terhambat. Jadi sebenarnya
memang justru ada celah yang kosong ketika sebuah pasar di negara lain itu tidak disuplai oleh negara lain, ya pemasoknya selama ini berarti kan kosong. Nah, kita ingin memanfaatkan itu, ya wilayah-wilayah yang kosong, tapi kita juga harus jeli ya mempertimbangkan, kita survei benar apakah daerah itu memang tidak banyak terganggu. 3 WNI anak buah kapal Tugboat Musafah II yang hilang di Selat Hormuz setelah dilaporkan meledak dan tenggelam. Salah satunya kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya. Kapten Miswar Maturusi, warga asal desa Patedong, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal Tugboat Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya, namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kemudian 4 WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Dilase, sampai jumpa.